Ya, apalagi kalau kita bicara masalah berbagai fungsi daripada ada pada organ-organ tubuh kita, ginjal, hati, limpa, jantung, ya semuanya, ya usus segala macam diatur. Subhanallah. Seandainya kita disuruh oleh Allah, dibebaskan oleh Allah, dibiarkan oleh Allah SWT, kita lah yang mengalirkan darah ke setiap bagian tubuh kita, mampu nggak? Ya, ke bagian-bagian sekian banyak sekali cabang saraf-saraf ya di tubuh kita. Baik. Ya, kemudian ya, dia yang telah menciptakan semua makhluk dan memberikan ketentuan setiap makhluk, ya, urusan setiap makhluk, mingki bari jisim, ya, sesuai dengan baik ukuran tubuhnya, gajah besar, semut kecil, ya kan, wasigari dan kecil, watawasuti atau yang tengah, wajami sifat dan sifat-sifatnya semua. Ya, semut punya telinga, punya mata, luar biasa. Ya, ciptaan Allah yang Masya Allah, semut aja berapa macamnya. Ya, atau kupu-kupu aja berapa macamnya, capung aja berapa macamnya, ulat berapa macamnya. Allah semua yang jamin rezekinya kehidupan mereka, mengatur kehidupan mereka. Taib. Summa hada kulla makhluqin ila ma khalaqahu lahu. Kemudian Allah berikan tuntunan petunjuk setiap makhluk itu untuk apa dia diciptakan. Wa hadil hidayatid dalalati wal ilham. Itu didala disebut ini hidayah dilala, tuntunan yang Allah berikan ke dalam insting ya. Kalau binatang tidak dikatakan memiliki akal, tetapi dia memiliki insting yang Allah berikan untuk ya membedakan mana yang berbahaya. Makanya sapi juga bisa mengetahui mana yang membahayakan, mana yang tidak. Binatang-binatang juga ada tahu hal yang membahayakan mereka. Ya. Nah, Allah berikan insting-insting itu ya, atau ilham dalam bahasa di sini. Wa hidayah kamilah al-musyahadah. Ini hidayah yang sempurna yang disaksikan pada setiap makhluk. Ya, bagaimana seorang anak jika dia lapar dia nangis, dia mau menyusu dia nangis, gitu kan. Ada hal-hal yang Allah ciptakan bagaimana untuk menyampaikan informasi ya kepada orang tuanya atau makhluk kepada makhluk lain. Ya, antara burung dengan burung lain bagaimana memberikan informasi dia. Sesama binatang demikian. Kemudian faqul makhluqin tajiduhu yas'a lima khuliqalah minal manafi'. Maka setiap makhluk engkau akan lihat bagaimana dia akan berjalan sesuai dengan apa yang Allah ciptakan untuknya dari berbagai manfaat. Wa fi daf'il madar anhu, dan juga untuk melindungi diri dari hal yang membahayakan mereka. Mereka juga punya cara masing-masing makhluk itu, ya kan? Hatta inna Allah atal hayawan al-bahima minal idrak, di mana Allah SWT memberikan kepada binatang, hewan, ya, bahim, hewan yang tidak bicara maksudnya di sini, daripada cara mengetahui idrak, ya, insting, ma yatamakkan bihi min fi'li ma yanfa'u, itu melakukan perbuatan yang membuat dia bermanfaat. Bagaimana harus dia minum, kemana dia harus mencari minum, kemana dia harus mencari makan, apa yang harus dia makan. Wadafa ma yaduruhu, atau melindungi diri dari apa yang membahayakan mereka. Wa ma bihi yu'addi muhimmatahu fil haya, dan apa yang yu'addi yang dia laksanakan dengannya tugas-tugasnya di kehidupan ini. Masing-masing ada. Ya, masing-masing sudah ditentukan apa makanannya, apa tugas masing-masing. Ya, kenapa lalat diciptakan, kenapa nyamuk diciptakan, semuanya ada tugas masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sekarang corona yang Allah ciptakan, dia punya tugas juga yang Allah berikan. Ya. Wa hadza ka qoulihi ta'ala, ini sebagaimana firman Allah SWT, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Ya, Allah yang telah sebaik-baiknya segala sesuatu yang dia ciptakan. Ciptaan yang sangat baik. Falladzi khalaqa jami'al makhluqat, zat yang menciptakan, Allah yang menciptakan semua makhluk ini, wa ataha khalqaha al-hasan, yang telah memberikan ciptaan yang baik, alladzi la yaktarih uqul, yang tidak ada akal yang akan memberikan usulan fauqa husnihi, di atas kesempurnaan yang Allah ciptakan, wa hadaha li masalihiha, dan Allah beri tunjuk setiap makhluk itu untuk kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Wa siapakah yang melakukan itu? Adalah Rabb yang menciptakan mereka. Ya, inilah Rabb yang maha hakiki.
ya, yang sejatinya yang memberikan itu semua kepada makhluk. Fa ingkaruhu ingkar li a'zami asya wujudan. Mengingkari tentang adanya pencipta yang Maha Esa itu mengingkari suatu hal yang sangat jelas dan terang benderang tentang dalil. Ya. Mengingkari suatu yang sangat besar sekali wujudnya gitu. Bukti tentang adanya. Wa huwa mukabaratun, ini kesombongan, wa mujaharatun, dan pengingkaran secara terang, berdusta secara terang-terangan. Orang yang tidak percaya adanya Rabb yang Maha Esa. Itu adalah kesombongan dan berdusta secara terang-terangan. Allah ta'ala khalqa kulli syai'in, Allah telah memberi setiap makhluk itu berbagai hal yahtajuna ilaihi, yang mereka butuh kepadanya di dunia ini. Dan lengkapi, Allah ciptakan, Allah berikan apa makanannya, rezekinya, bagaimana kehidupan mereka, dan seterusnya. Kemudian summa hada ila tariqil intifa' bihi, juga Allah memberikan hidayah kepada mereka bagaimana cara mengambil manfaat dari apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Allah bagaimana kita makan tebu. Allah tunjukkan itu semua. Manusia diberi insting, beri ilham oleh Allah SWT bagaimana mereka menangkap ikan, bagaimana mereka memakan pepaya, bagaimana mereka makan durian, ya kan? Nggak ada orang makan durian langsung digigit kulitnya gitu. Ini hidayah itu untuk mendapatkan manfaat dari setiap apa yang Allah ciptakan bagi makhluk ini, juga dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diberikan ilham kepada mereka. Wala syakka annahu ataqul sinfin syaklahu. Allah telah menciptakan setiap jenis makhluk ini ada bentuk masing-masing. Gajah bentuknya bagaimana, harimau sekian bagaimana bentuk, singa bagaimana bentuknya. Wa suratahu, dan rupanya, al-munasibalahu, yang cocok baginya. Ya. Setiap makhluk diberikan rupa bentuk yang cocok. Wa ataqul dzakarin wa unsa syakl munasib. Allah juga memberikan setiap laki dan perempuan sifat-sifat ketentuan yang sesuai dengan masing-masing. Ya, bagaimana hidungnya laki-laki, telinganya laki-laki, bentuk ototnya laki-laki, perempuan berbeda juga postur tubuhnya, suaranya, cara berjalannya, ya, emosionalnya. Allah ciptakan masing-masing dengan kesempurnaan. Ya, akabali setiap laki dan perempuan asyakul munasib, ketentuan yang sesuai baginya setiap jenis kelamin tadi. Bil munakahat, dalam pernikahan, ya, bagian-bagian pada wanita yang bagi laki-laki merupakan yang dapat dinikmati dan disebut juga sebaliknya bagi wanita pada laki-laki. Allah ciptakan wal ulfa, kasih sayang, demikian pula wal ijtima, kekompakan, kenyamanan, kebersamaan, ya. Allah berikan semua. Ya, wa ataqulla aduin syaklahu munaib. Allah juga ciptakan bagian-bagian tubuh ini bentuk-bentuk yang cocok sesuai. Maka kita katakan, jari ini kenapa tidak lurus saja semua, kan nggak mungkin bisa memegang apa-apa. Diciptakan adanya lekuk-lekuknya gitu kan. Lidah bagaimana? Coba lidah antum tidak tegang saja, kaku begitu ya, seperti sisir gitu, enggak, gimana? Allah Subhanahu wa taala ciptakan gigi, bentuk semua, mata bagaimana, ya, leher bagaimana, tangan bagaimana, kaki bagaimana. Allah ciptakan yang bentuk yang sangat lengkap dan sempurna. Ya. Diciptakan bentuk-bentuk yang cocok setiap anggota badan kita ini. Lil manfaati maunutabi. Tujuannya adalah adanya manfaat-manfaat di setiap anggota tubuh itu yang dijadikan pada bagian setiap tubuh kita. Hati apa bentuknya, jantung bagaimana bentuknya, limpa bagaimana bentuknya. Allah ciptakan semua. Tapi hada barahinu qati'un, dan semua ini adalah dalil-dalil, fakta-fakta yang sangat valid tentang bahwa sungguhnya Allah SWT Rabb kulli syai'. Rabb segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu, dan satu-satu yang berhak disembah, satu-satu yang berhak untuk diibadati, bukan selainnya. Lalu beliau menukil di sini ungkapan ini sering dinukil Al-Muqayyim dalam kitabnya ini. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun, dalam setiap sesuatu itu terdapat tanda keesaan Allah SWT. Tadullu annahu wahid, yang menunjukkan bahwa Allah itu hanya satu. Allah itu Maha Esa. Dalam setiap sesuatu terdapat tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, kata ini sering dinukil oleh para ulama yang ungkapan ini. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid. Wa mimma la syakka fihi anna al-maqsud min itsbat rububiyyatihi subhanahu wa ta'ala li khalqihi wa infiradihi bidzalik. Yang satu hal yang tidak diragukan kali, tujuan untuk menjelaskan maksud bahwa menetapkan tentang kekuasaan Allah, rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, pengaturan, pemeliharaan, penciptaan bagi semua makhluk ini, dan Allah Maha Esa dalam segala hal itu.
Wal istidlal untuk menjadikan dalil bahwa Allah saja yang berhak diibadati, yang tiada sekutu baginya. Itu alladzi huwa tauhid uluhiyah, itu ini maksud dengan tauhid uluhiyah. Jadi Allah membuktikan kemahaesaannya bukan sekedar sampai di situ mengakui Allah Maha Esa, tapi Allah menunjukkan bahwa Dia saja yang berhak untuk disembah. Maka di dalam Al-Qur'an sering ayat-ayat bicara rububiyah Allah dijadikan ayat tentang untuk Allah saja yang berhak disembah. Tadi ayat yang kita ambil contoh dalam surah Al-Baqarah tadi. Allah jadikan Allah yang menciptakan kalian orang-orang sebelum kalian. Ya nasu'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Sembahlah Rabb yang telah menciptakan kalian orang sebelum kalian. Kemudian disebutkan dari lain ada menjadikan bumi tempat tinggal kalian, langit sebagai naungan, yang menurunkan air dari langit, menumbuhkan tumbuhan dan buah-buahan. Ini semua Allah kemukakan kemahakuasaan Allah dalam ciptanya untuk menunjukkan itulah yang berhak kalian sembah, jangan kalian sembah selainnya. Karena selain Allah itu makhluk seperti kalian, bahkan tidak bisa manfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Nah ini. Kalau seandainya manusia mengakui tauhid rububiyah saja, Allah menciptakan alam, ya saya percaya. Sampai di situ. Hal ini belum menjadikan dia sebagai seorang hamba yang disebut hamba yang beriman. Ya. Kenapa? Orang-orang musyrikin juga mengakui ya Allah yang sebagai cipta alam semesta, bahkan Allah juga di antara tuhan-tuhan yang mereka sembah. Sebenarnya Allah sebutkan dalam beberapa ayat bahwa yang sering sudah kita ulang juga dalam surat Luqman ayat 25. Wala in sa'alta man khalaqakum la yaquluna Allah. Wala in sa'alta man khalaqa samawati wal arda yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Dalam surat ayat lain ya Allah sebutkan surah Az-Zukhruf ayat 87 ya, wala in sa'alta man khalaqakum la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka jawab Allah. Bahkan mereka ketika dalam keadaan kondisi saat genting, mereka berdoa kepada Allah semata. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu-din. Jika mereka menaiki batara tengah lautan, datang ombak besar, angin topan semacam, mereka takut dengan badai yang akan tenggelam, mereka berdoa kepada Allah dengan sepenuh ikhlas. Nah, ini berarti mereka juga mohon kepada Allah saat dalam keadaan genting. Jadi Allah di antara Tuhan yang mereka minta juga. Nah, kalau hanya sekedar mempercayai dan tidak mengesahkan Allah dalam ibadah, itu tidak menjadikan orang seorang tadi sebagai orang beriman. Walam yukir bi tauhid uluhiyah. Kalau seorang manusia mengaku hanya tauhid rububiyah saja untuk Allah sebagai pencipta semata, Maha Esa dalam ciptanya, tidak mengakui tentang Allah yang satu yang berhak disembah, atau lam yukir bi ala wajhil sahih, atau dia tidak melaksanakan ibadahnya dalam bentuk yang benar kepada Allah, mencampur adukan antara beribadah kepada Allah yang selain Allah, lam yakun musliman, maka dia belum menjadi seorang muslim, belum menjadi seorang mukmin, wala muwahidan, bukan pula orang bertauhid. Bal yakunu kafiran jahidan, tapi dia adalah sebagai seorang orang yang kafir kepada Allah kalau sekadar beriman dengan tauhid rububiyah saja, dan dia jahidan mengingkari tentang hak Allah SWT untuk ibadah atas hambanya, atas semua ibadah hambanya. Wa hadza ma sanatahadats, inilah yang akan kita jelaskan nanti pada pasal yang berikutnya insyaallah taala. Baik, demikian yang kita bahas. Semoga apa yang kita bahas sedikit ini dapat kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya kita dengarkan pertanyaan. Jika ada dari yang mengajukan pertanyaan. Oke Ustaz, di chat sementara belum ada pertanyaan Ustaz. Baik, bolehkah mengucapkan menulis ya Sayyidi ya Rasulullah aghithni? Ini adalah perbuatan syirik. Tidak boleh. Karena ini namanya istighosa dengan makhluk. Beristighosa itu hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan ketika dalam perang Badar, istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian beristighosa dengan Rabb kalian, Allah kena jawab permohonan istighosa kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa istighosa dengan Allah. Ketika ya Rasulullah SAW ya ini beristighosa itu apa istighosa maksudnya? Harus jelaskan. Istighosa itulah memohon, meminta ketika dalam keadaan terjepit. Itu istighosa. Istighosa bagian dari doa. Jadi doa itu ada isti'anah, ada isti'adzah, ada istighosa.
Kalau isti'adzah memohon perlindungan dari hal yang membahayakan. Kalau istighosa adalah memohon pertolongan di saat sedang genting, saat dalam keadaan terjepit sekali. Maka ketika Rasulullah SAW memohon istighosa kepada Allah, memohon turunkan hujan, ya, maka sahabat meminta untuk diturunkan hujan oleh Allah agar Rasul memohon kepada Allah. Nah, ini namanya bertawasul dan doa Rasulullah SAW. Tapi sahabat tadi tidak di rumahnya, lalu dia katakan, ya Sayyidi ya Rasulullah, tolong turunkan hujan. Tidak begitu. Justru dia bertemu dengan Rasulullah langsung, di dalam masjid itu langsung bicara, wahai Rasulullah, mohonkan kepada Allah. Jadi meminta Rasulullah berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan. Atau beristighosa dengan para makhluk, ini adalah syirik. Ya, istighosa itu karena adalah ibadah, doa. Tidak boleh mohon kepada makhluk dalam doa. Ada lagi pertanyaan, ya Rabbi Mustafa, ini namanya dengan tawasul dengan Rasulullah SAW, dengan zatnya Rasulullah SAW. Ini yang dikhilaf para ulama. Ada yang mengatakan ini bid'ah, ada yang mengatakan ini suatu bentuk yang dibolehkan dalam bertawasul. Gitu. Jadi tawasul yang dibolehkan itu ada 3 yang sepakat semua ulama. Tawasul dengan doa orang soleh yang hidup, baik para nabi atau wali. Dia hidup dan kita ketemu lalu berkata, tolong doakan saya. Itu masalahnya. Bukan orang itu telah mati atau dia tidak berada di hadapan kita. Kalau tidak berada di hadapan kita dan atau telah mati dia, lalu kita katakan tolong doakan kepada Allah. Ini syirik. Karena menganggap dia dapat mengetahui hal yang gaib. Sedangkan hal yang gaib itu tidak tahu kecuali Allah. Dan ini juga berbentuk doa. Ya, dan doa itu tidak boleh diarahkan kecuali kepada Allah. Ya. Maka Allah sebutkan udhuni astajib lakum. Berdoa kepadaku, aku akan jawab, kata Allah SWT. Dan doa itu adalah ibadah. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis yang sahih. Doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya, maka adapun yang ini adalah dipersihkan para ulama, yaitu bertawasul dengan zatnya Rasulullah SAW. Karena tidak pernah dipraktekkan dalam semasa Rasulullah SAW, juga para sahabat tidak pernah melakukan hal itu. Ya, karena Rasulullah mulia, tolonglah aku ya Allah. Maka contohnya seperti tetangga saya sangat soleh, wahai Allah, tolonglah aku. Nah, tapi kalau bertawasul, ya Allah, dengan mengikuti nabimu, dengan beriman kepada nabimu, itu boleh. Itu tawasul dengan amal soleh namanya. Ini bentuk kedua yang sepakat para ulama. Yang ketiga bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama yang indah, maka serulah Allah dengan nama-nama yang indah itu. Bagaimana kalau ada dai yang bilang di zaman ini mengucapkan selamat Natal itu dianjurkan dengan alasan yang ia sampaikan? Apakah dengan adanya dai-dai yang membolehkan ucapan selamat Natal di zaman sekarang lantas ijma' yang disebut Ibnu Qayyim menjadi batal, Ustaz? Di sinilah perkaranya. Ya, dalam ibadah-ibadah agama lain tidak boleh diikuti oleh ritual agama lain, tidak boleh diikuti oleh umat Islam. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW ditawarkan oleh orang kafir Quraisy sesekali mau melakukan ritual mereka, Allah menurunkan ayat, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Wahai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abidun ma a'bud, dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Benar, lanjutkan ayat tersebut. Ya. Kemudian, ya, ajaran-ajaran agama lain yang mereka punya ritual dan punya pengertian sendiri, yang mereka menganggap itu hari lahirnya Tuhan atau lahirnya anak Tuhan, itu jelas pemahaman yang sangat keliru, dan kita mengucapkan selamat kepada mereka atas keyakinan itu. Dan ini bukan juga ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Nabi Isa sendiri mengakui bahwa dia Abdullah. Ataniyal kitab. Dia katakan, saya ini hamba Allah yang Allah beri kitab suci. Apakah Allah sudah menetapkan nama kita sebelum orang tua memberinya nama, dan adakah perjanjian antara Allah dan manusia ketika masih dalam kandungan? Yang disebut oleh para ulama tentang pengambilan sumpah tadi adalah di alam arwah. Ya. Yang tadi manusia diambil sumpahnya, pengakuan tentang Allah sebagai penciptanya. Adapun nama kita itu sudah tertulis, itu dicatat. Karena semua yang terjadi di alam ini sudah dicatat di Lauh Mahfuz. Semua takdir telah dicatat di Lauh Mahfuz. Bagaimana contoh cara untuk mengawali doa dengan
salawat dan menyebut nama Allah, ya, seperti diajarkan dalam surah Al-Fatihah itu dipuji-pujian kepada Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sebagai tuntunan sebetulnya, ya, luar biasa itu Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam, Ar-Rahman Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Malik Yaumiddin, yang memiliki hari penguasa, memiliki hari kemudian, ya, penguasa hari kemudian. Kemudian ini bertawasul dengan nama Allah itu. Alhamdulillahirabbil alamin, tawasul dengan sifat Allah, rububiyah Allah dan uluhiyah Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, Malik Yaumiddin, ya, sifat Allah dan nama Allah Al-Malik, dan sifat Allah di sini adalah Maha kekuasaan Allah di hari kemudian, ya, kekuasaan Allah yang memiliki kekuasaan mutlak di hari kemudian. Kemudian tawasul dengan amal solehnya, engkau saja yang engkau iyyaka na'budu, engkau saja yang engkau sembah ya Allah, iyyaka nasta'in, engkau saja yang kami mohon ya, pertolongannya ya Allah. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, ihdina, baru kita memohon tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, demikian pula doa Allahumma shalli ala alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lalu doa Allahumma antal ghani wa anal fuqara, Allahumma antal karim wa antal azizul hakim. Nah, itu bertawasul. Kalau kita mau minta ampun, ya, kita Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, itu salawat baca. Ya. Allahumma antal ghani wa anal fuqara, anzil 'anil ghaits, Allahumma antar rahim wa antar rahman, irhamni, Allahumma antar ghafur wa antar ghaffar, ighfirli, Allahumma antat tawwab, tub alayya. Ya, engkau Maha Pengampun, ampunilah aku. Maka berdoa sesuai dengan memanggil Allah sesuai nama-nama dan isi kandungan dari doa kita. Mohon ampun, sebut nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, atau At-Tawwab, ya, dan seterusnya. Minta pertolongan, ya Aziz, ya Qawi, ya Matin, unsurni, ya. Ini doa-doa itu bentuknya ketika bertawasul dengan nama-nama Allah. Apakah termasuk fitrah yang saya rasakan selama ini sejak kecil, bahkan sebelum saya belajar banyak tentang tauhid, ada perasaan dalam hati menolak hal-hal bid'ah, tapi saya sendiri tidak tahu ilmunya. Dan kalau ditanya oleh orang lain tentang dalilnya, saya tidak bisa menjelaskan. Ya, karena fitrah agama itu suka kepada hal yang lurus. Ya, selama fitrah itu tidak dicampuri oleh kotoran-kotoran. Makanya fitrah itu memang terpengaruh dengan lingkungan. Ya, tetapi agama yang murni ini memang sangat sesuai dengan fitrah manusia, karena tidak berlebih-lebihan aturannya, juga tidak ada hal yang memberatkan, yang menyusahkan di dalamnya, ya, dan sangat memang sesuai dengan logika sehat itu semua ajaran agama ini. Bagaimanakah cara menjelaskan anak-anak ataupun orang lain tentang siapa Allah? Lah, Allah yang menciptakan, sebutkan. Allah yang menciptakan langit dan bumi, matahari, bulan, dan bintang. Ini Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, beri kita rezeki. Maka di dalam kitab Ushul Sabima, Arab Tarab man rabbuka, Rabbiyallahu Rabbani, wa Rabba kulli syai'in bi ni'ami. Kemudian bima Arab Tarab bi khalqi wa ayatihi. Karena Allah itu dengan tanda-tanda dan cita-citaannya. Wa min ayati laili wan nahar wasyamsi wal qamar. Di antara bukti-bukti Allah itu adalah, ya, matahari dan malam dan siang, matahari dan bulan. Ya. Dalam kitab Ushul Salasa itu diajarkan bagaimana mengenal Allah. Ya. Bima arafta rabbak, ya. Rabbuka Rabbiyallahu alladzi rabba al-alamin rabbani wa jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi wa laysa li ma'budun siwah wa kullu ma siwa Allah alam wa ana wahid min dzalikal alam. Ini dikaji bahwa saya adalah Rabb, saya itu adalah Rabb sekalian alam, ya, alladzi rabbani, yang mendidikku, yang mendudukkanku dengan nikmatnya, dan juga nama alam semuanya, dan dialah sembahanku, tiada sembah bagiku selainnya, ya, wa huwa ma'budi wa laysa ma'budun siwahu, ya. Baik, gimana cara menjelaskan ke anak ketika menanyakan tentang kenapa Allah menciptakan jin dan setan? Padahal kata Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, sedangkan setan tugas menggoda manusia untuk bermaksiat.
Ini kadang-kadang orang dewasa juga tidak akan ada, anak-anak tidak pernah bertanya, bahwa orang dewasa pun yang banyak bertanya seperti ini karena tidak belajar, ya. Maka dia jin dan manusia Allah ciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Dan kenapa ada jin yang durhaka? Karena ada manusia yang tidak beriman. Nah, itu yang disebut oleh di dalam Al-Qur'an, Allah telah menciptakan ada yang penghuni surga, ada penghuni neraka. Ya, fariqum fis sayr, fariqum fil jannah, fariqum fis sayr, fariqum fil jannah. Ada yang penghuni surga, ada penghuni neraka. Ya. Dan Allah SWT telah mentakdirkan semua makhluk ini dengan masing-masing ketentuannya sesuai dengan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa ada setan? Setan, apa dimaksud setan? Adalah setiap makhluk yang ingkar kepada Allah, baik dari jin ataupun manusia. Jadi ada setan manusia, ada setan jin. Nah, itu makhluk yang ingkar kepada Allah, disebut setan. Sedangkan jin adalah bangsa satu makhluk. Ya, jin ada manusia satu bangsa makhluk, malaikat begitu ya. Nah, jin ini ada yang soleh, ada yang tidak. Ada yang beriman, ada yang tidak. Manusia seperti manusia. Allah ciptakan setan, kenapa? Untuk menggoda manusia. Sebagai cobaan, linabluwakum. Ya, ada ujian di situ. Wa nabluukum bisyarri wal khairi wa ilaina turja'un. Allah uji kita dengan kondisi buruk dan baik untuk sebagai cobaan. Ya. Ahasiban nasu ayyutarku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira cukup dia mengatakan kami telah beriman lalu tidak ada diuji? Tidak. Itu makanya kenapa Allah ciptakan, ada hikmah. Kenapa ada orang kafir? Ada hikmahnya. Dari situ ada perjuangan, di situ adanya ujian bagi orang beriman. Kenapa ada makhluk ada nyamuk segala macam? Allah sebutkan. Ya. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk menjadikan perumpamaan nyamuk atau lebih kecil dari itu. Fa amal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu haqqun min rabbihim. Adapun orang beriman dia tahu itu adalah kebenaran dari Rabb-nya. Tidak akan dikatakan untuk apa nyamuk diciptakan ini, hanya membuat manusia kena demam darah, dan karena ada hikmah di balik itu luar biasa. Ya, semua yang Allah takdirkan secara kauni penuh dengan hikmah. Nah, takdir Allah itu ada kauni, ada syar'i. Ada yang syar'i adalah perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah, atau yang diwahyukan para nabi. Itu iradah syar'iyah. Dan iradah syar'iyah ini tidak mutlak terjadi, tapi mutlak dicintai Allah SWT. Maka Allah secara syar'i memang menyuruh orang beriman, tapi ada orang tidak beriman karena tidak mutlak. Tapi kalau tidak mutlak terjadi, tapi kalau iradah kauniyah mutlak terjadi. Kalau Allah katakan kun fayakun, jadi. Itu iradah kauniyah Allah SWT. Kabullah kehendak pasti terjadi. Nah, iradah kauniyah ini mutlak terjadi, tapi tidak mutlak dicintai Allah SWT. Maka Allah ciptakan hal-hal yang berbahaya untuk manusia dan cobaan, angin topan segala macam, ya, banjir bandang, semuanya Allah ciptakan semua, adanya ujian dan ada hikmah di balik itu. Ya, jadi kalau iradah kauniyah dilihat ya hikmah yang ada di balik itu. Ya, ada iradah syariah adalah ini yang harus kita ikuti, ini yang kita jadikan sebagai hujjah, karena iradah syariah adalah ilmu yang disampaikan kepada kita. Adapun iradah kauniyah, takdir Allah secara kauni, karena Allah secara kauni itu rahasia yang tidak terbongkar dan tidak bisa diketahui oleh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian untuk pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat di WA. Jika tidak ada, kita cukup sampai di sini dulu. Jumpa kita kali ini. Bagaimana Pak Marianto? Ada pertanyaan atau kita tutup? Ini masih ada satu pertanyaan, Ustaz, kalau masih. Baik, Fadhol. Ustaz, apakah benar nur Nabi Muhammad SAW itu ada sebelum semua alam semesta diciptakan? Baik. Ada dalam ajaran sufi namanya Nur Muhammad. Lalu mereka meyakini bahwa makhluk ini diciptakan dari Nur Muhammad. Ini keyakinan yang batil. Tidak ada satupun dalil mengatakan bahwa mereka mengatakan semua makhluk diciptakan dari Nur Muhammad. Bahkan mereka juga mengatakan makhluk ini diciptakan demi Nur Muhammad segala macam. Ya, ini ada tulisan sebetulnya tapi dalam bahasa Arab ya yang saya bahas, yaitu takwil mafahim qati'ah indal ghula, meluruskan paham keliru di sisi orang-orang yang gulat, orang-orang yang gulu, orang yang ekstrim dalam menghormati Rasulullah SAW, dita'zimin Nabi SAW, dan menghormati Nabi SAW. Jadi mereka mengkaji mengatakan bahwa pertama diciptakan Allah dan Nur Muhammad. Ini batil, nggak ada dalilnya. Yang pertama diciptakan Allah adalah
Arasy. Ya. Kemudian ada penciptaan Rasulullah SAW belum ada kecuali setelah dia datang waktu dikehendaki Allah, setelah dia dilahirkan ibunya. Adapun takdir dia akan menjadi nabi, ketentuan kapan dia akan lahir, siapa bapak dan ibunya sudah ada dalam mahfuz, iya. Tapi saat di alam itu belum jadi nabi dia. Jadi nabi ya setelah mendapat wahyu, setelah baru 40 tahun. Itu. Nah, ini pemahaman orang-orang yang tidak berlandaskan Al-Quran Sunnah dan mereka ambil dari paham-paham yang di luar Islam sebenarnya. Ya. Jadi Nur Muhammad dan tidak ada istilah itu dikenal oleh para sahabat seterusnya. Ya. Lalu mereka mengatakan pertama ciptakan Nur Muhammad. Ya. Itu kajian sufi sebetulnya. Yang pertama kemudian dia berbentuk nur. Dengan nur itulah antara Allah dan Muhammad cari-carian. Itu pembahasan tarikat itu. Ya, karena saya pernah belajar di satu pondok yang membahas ilmu seperti ini dan saya pernah menguping lah. Karena saya masih tingkat senawiyah waktu itu. Tapi ada kajian-kajian khusus. Jadi kalau itu harus untuk ikut kajian itu harus punya syarat-syarat. Ada namanya satu kabung atau kain putih, bawa satu ringgit emas, ada pisau, dan macam ada syaratnya. Tapi itu yang ikut itu orang-orang udah tua-tua itu, nggak boleh. Yang muda-muda masih belum boleh. Takut nanti gila gitu. Itu mereka katakan. Ya, tapi saya sempat menguping ajaran-ajaran itu. Ya, saya pengen tahu juga apa nih. Jadi mereka menyebutkan asal manusia ini dari ada kerajia namanya. Disebutkanlah asal kita ini api, angin, tanah, apalagi kata mereka itu ya. Selalu udah lupa ya. Jadi air, api, angin, tanah. Ini mereka sebut nih. Ini mereka kajian. Ini sebenarnya dari ilmu filsafat sebetulnya, tapi diramu dalam ilmu tasawuf. Nah, dari situ mereka mengkaji siapa diri. Jadi maka itulah mereka nanti akan bahas orang yang kenal dirinya, kenal Tuhannya. Nah, itu dia pertama dulu mengkaji diri. Apa yang ada dalam diri, dari mana asal diri. Nah, itu pelajarannya. Ya, ilmu-ilmu ini tidak ada dikenal oleh para salafus saleh, ya. Ini ilmu yang diambil dari luar Islam, ya, lalu diramu dengan campur-campur dengan ajaran Islam. Ya, ini perlu diwaspadai ilmu seperti ini. Yang pertama diciptakan bukan Nur Muhammad. Dan istilah Nur Muhammad itu hanya ada dalam ajaran-ajaran sufi. Yang dapat kita jawab, wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, kita cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadirannya, mohon atas riwayat Quran dan penyampaian materi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.